Batalon kami merupakan salah satu batalon yang merupakan ditunjuk untuk beberapa tugas khusus. Prajurit Divisi Infanteri 12, Heri Wahid, melaksanakan pertempuran. Diterima, tetap memperhatikan waktu keamanan, kita lomba dengan jajaran Antasari. Latihan posko ini sendiri dilanjutkan dengan pelaksanaan operasi di mana didahului dari perintah dari Presiden kepada kami untuk melaksanakan kegiatan operasi. Skenario dari latihan puncak antar kejabangan TNI AD Kartika Yuda 2020 adalah simulasi latihan tempur dengan melibatkan 3.123 prajurit yang tergabung dalam brigade tim pertempuran dengan misi untuk menghancurkan ancaman agresi negara asing atau negara agresor. Sesampainya para prajurit brigade tim pertempuran di basis daerah operasi yang berlokasi di pusat latihan tempur Kodiklat TNI AD Batu Raja, para prajurit segera menyusun strategi operasi dengan melibatkan para komandan dari tiap satuan yang bertugas pada Latancap Kartika Yuda 2020. Latihan puncak antar kecabangan dengan medan pertempuran hutan seluas 12.000 hektar diawali dengan bergeraknya satuan topografi yang bertujuan untuk mencari data intelijen kekuatan musuh, komposisi, disposisi, hingga kondisi medan operasi serangan dengan menggunakan pesawat drone yang telah dimodifikasi. Latihan yang memiliki tujuan untuk membina dan meningkatkan interoperabilitas satuan kecabangan TNI AD dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI ini dilanjutkan dengan mengevakuasi warga yang turut dilibatkan dalam skenario rangkaian latihan puncak. Untuk warga yang tidak mengungsi, sampaikan bahwasanya harta benda bisa dicari karena besok kita akan dilalui oleh pasukan yang bertempur yang mengejar musuh agar tidak terjadi korban pihak masyarakat yang tidak berhati apa-apa. Diskenariokan bahwa musuh tengah menyusup di antara para warga yang bermukim di sekitar daerah operasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat terpecah belah dan menimbulkan bentrok dengan prajurit yang tengah bertugas untuk menjaga kedaulatan NKRI. Proses evakuasi melibatkan Babinsa atau Bintara Pembina Desa yang tengah bertugas di daerah tersebut dengan bekerja sama dengan para prajurit Latancap dengan sigap mencoba meyakinkan masyarakat untuk segera mengungsikan diri karena daerah mereka tengah menjadi sasaran perusakan oleh para musuh yang ingin mengganggu kedaulatan negara. Akan tetapi, di tengah proses evakuasi dan mediasi bersama masyarakat yang menolak untuk mengungsi, beberapa warga yang menolak untuk diungsikan mulai bersikap anarkis.
Laksanakan NBC line atau pemberian perimeter. Jangan biarkan ada satu outfit pun yang masuk ke zona kontaminasi ini. Sementara itu, para prajurit Yon Sipur 10 tengah bersiap untuk segera mengerahkan pasukannya guna menyisir dan melakukan dekontaminasi terhadap ranjau yang telah disebar oleh para musuh di sekitar pemukiman warga. Latihan ini kita mendapatkan perintah dari Satgas Rat 9, yaitu perintah dari Satgas Per untuk perbantuan dalam rangka dekontaminasi wilayah di sekitaran pengungsian dan pengendalian penduduk, sehingga di sini terjadi ancaman, yaitu yang dapat kita lihat tadi, ancaman Nubika, sehingga kita dari Kompi Zipur menggunakan kemampuan kita, yaitu kemampuan Nubika Zeni untuk mengatasi hal tersebut. Di lain tempat, para prajurit dari setiap satuan tengah bersiap untuk melakukan serangan terhadap musuh. Puncak dari pertempuran pun telah tiba. Setiap prajurit dari seluruh satuan yang terlibat memulai pergerakannya masing-masing. Dengan mengerahkan seluruh persenjataan dan juga alutsista, Brigade Tim Pertempuran segera melakukan penyerangan terhadap musuh. Puncak dari latihan antar kecambangan Kartika Yuda 2020 dihadiri langsung oleh para petinggi TNI Angkatan Darat dan selaku Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.
kita ketahui tugas utama dari Satuan Kesehatan Angkatan Darat adalah Dukes dan Yankes. Khususnya pada latihan ANCAP ini, kita adalah mendukung kesehatan dari para penyelenggara maupun pelaku serta pendukung dan pelatih yang ada di sini. Kemudian juga peran kita dalam food security, kita meriksa mengecek makanan kerjasama dengan Brekang. Kami lakukan berbeda dari tahun lalu. Latihan gabungan Angkatan Darat ini saya melihat sangat sukses karena kita melibatkan hal-hal baru yang tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita lakukan. Besar harapan kami mengikuti kegiatan latihan ini merupakan satu bagian latihan terbesar di Angkatan Darat. Tentunya kami ingin menyumbangkan semua kemampuan kami untuk Angkatan Darat, sehingga Angkatan Darat sehingga kami bisa memberikan dharma bakti kami kepada Angkatan Darat. Harapan-harapan yang kami inginkan yang pertama dalam pelaksanaan latihan ini adalah kemampuan dari Satuan Jajaran Brigif Raider 9 Daraka Yuda Divisi Infanteri 2 Kostrad lebih meningkat dan lebih paham tentang kegiatan latihan operasi pertahanan. Yang kedua, harapan kami adalah kami dapat memberikan masukan yang baik bagi pimpinan maupun kecabangan masing-masing tentang pengembangan doktrin maupun kemampuan yang dimiliki kecabangan-kecabangan, sehingga ke depan diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kecabangan di jajaran TNI Angkatan Darat dapat lebih baik lagi dan disempurnakan dengan kondisi yang ada melalui latihan dan pelaksanaan kegiatan seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, harapan yang kami inginkan bahwa kita ingin masyarakat Indonesia tahu bahwa kami prajurit infanteri Brigade Raider 9 Daraka Yuda siap dan rela berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dalam situasi dan kondisi apapun. Seperti melodi, derap langkah kaki adalah simfoni pengantar kami. Entah kembali utuh bersua anak istri, atau kembali bersama peti. Bagi kami, pelindung pertiwi sudah terpatri di dalam hati. Jiwa raga ini tidak hanya untuk anak istri, tapi juga sumpah setia untuk sang bumi pertiwi. Derap langkah kami adalah simfoni untuk tetap teguh menanti kehormatan tertinggi untuk selalu siap sedia membela bumi pertiwi.